Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Pandi Ariska Dewi dengan NIM 22026120100199, absen 12, kelas manajemen pemasaran B pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis. Tindakan karyawan yang membocorkan pemalsuan laporan keuangan kepada media itu bisa dianggap etis, terutama jika tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran dan melindungi kepentingan publik. Dalam etika profesional, tindakan seperti ini dikenal sebagai whistleblowing, yaitu mengungkapkan pelanggaran hukum atau penyimpangan etika yang terjadi dalam suatu organisasi. Jika pemalsuan laporan keuangan itu dapat merugikan investor, karyawan lain, atau masyarakat luas, maka tindakan membocorkannya itu menjadi bentuk keberanian moral untuk melawan ketidakjujuran. Namun, jika cara membocorkannya tidak memperhatikan prosedur internal atau dilakukan dengan niat menjatuhkan perusahaan, maka etika tindakannya bisa dipertanyakan. Jika dari etika whistleblowing adalah niat tulus untuk memperbaiki situasi dan bukan merusak secara pribadi. Perusahaan seharusnya tidak langsung memecat whistleblower, apalagi jika informasi yang dibocorkan berkaitan dengan pelanggaran hukum yang serius seperti pemalsuan laporan keuangan. Sebaliknya, perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan internal yang aman dan terpercaya agar karyawan yang melaporkan masalah ini tanpa takut mendapatkan balasan atau intimidasi. Perlindungan terhadap whistleblower ini penting agar budaya organisasi tetap sehat dan terbuka terhadap koreksi. Serta banyak negara bahkan memiliki undang-undang perlindungan whistleblower untuk mencegah terjadinya tindakan balasan yang merugikan. Dengan memecat whistleblower justru dapat memperburuk reputasi perusahaan karena dianggap menutupi pelanggaran dan mengintimidasi pelapor. Maka perusahaan sebaiknya bersikap bijak, melakukan investigasi secara objektif dan memberikan perlindungan dan penghargaan bagi karyawan yang berani bersuara demi kebaikan bersama. Tindakan pabrik tekstil yang membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengelolaan merupakan pelanggaran etika yang serius. Perusahaan mengutamakan efisiensi biaya dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya dan mengabaikan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kepedulian terhadap sesama, dan integritas. Selain melanggar norma sosial dan hukum serta lingkungan, perbuatan ini juga mencerminkan egoisme korporat, yaitu mencari keuntungan semata tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap orang lain dan alam. Ini bukan hanya kesalahan teknis, melainkan sebuah kesalahan moral yang dapat membahayakan kehidupan banyak pihak atau banyak orang. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan dampak sosial lingkungan. Ini termasuk kewajiban untuk tidak mencemari lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sekitar.
Ekonomi bisnis modern menekankan bahwa perusahaan tidak boleh hanya fokus kepada kepentingan pemilik modal, tetapi juga harus menghargai hak-hak masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Limbah beracun yang dibuang ke sungai bisa mencemari air minum, mematikan ikan, dan menyebabkan penyakit bagi warga sekitar. Tanggung jawab moral ini menuntut perusahaan untuk beroperasi secara tanggung jawab, transparan, dan peduli terhadap dampak kegiatan industrinya. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu menerapkan kebijakan internal yang berbasis etika dan keberlanjutan lingkungan. Pertama, perusahaan harus mendirikan instalasi pengelolaan limbah atau yang disebut dengan IPAL dan memastikan semua limbah itu diolah sebelum dibuang. Kedua, perusahaan itu perlu menyusun kode etik lingkungan yang mewajibkan semua departemen itu mematuhi standar lingkungan dan keselamatan. Yang ketiga yaitu perusahaan bisa membentuk tim audit lingkungan internal yang secara berkala memeriksa dampak operasional terhadap alam dan masyarakat. Dan terakhir, penting juga bagi perusahaan untuk mengedukasi karyawan dan manajemen tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta membuka jalur pelaporan bagi pelanggaran atau whistleblowing agar budaya etis bisa terus dijaga. Kebijakan ini tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Praktik promosi yang dilakukan oleh perusahaan skincare tersebut adalah tidak etis karena menyampaikan klaim yang dapat menyesatkan tanpa dukungan uji klinis yang valid. Dalam dunia bisnis, etika menuntut kejujuran dan tanggung jawab terhadap informasi yang diberikan kepada konsumen, seperti klaim yang dapat membuat kulit 10 tahun lebih muda dalam waktu hanya 7 hari adalah bentuk iklan berlebihan atau yang sering disebut dengan overclaim yang bisa mengecoh masyarakat, apalagi tidak ada bukti ilmiah yang kuat. Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar etika promosi, tetapi juga berpotensi membahayakan konsumen, terutama jika produk ini tidak aman atau tidak sesuai dengan harapan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan saling berkaitan erat. Dalam kasus ini, etika mengharuskan perusahaan bersikap jujur dalam menyampaikan informasi, sedangkan tanggung jawab sosial menuntut perusahaan untuk melindungi hak dan keselamatan konsumen. Klaim palsu atau menyesatkan bertentangan dengan kedua prinsip ini. Perusahaan yang bertanggung jawab seharusnya memastikan bahwa setiap pernyataan dalam promosi didukung oleh data ilmiah atau uji yang akurat, dan bahwa produk mereka aman digunakan oleh semua kalangan. Tanggung jawab sosial berarti perusahaan hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi secara positif dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam memberikan informasi yang benar dan tidak manipulatif. Dampak jangka panjang dan praktik promosi yang menyesatkan adalah turunnya kepercayaan konsumen.
Jika konsumen merasa ditipu karena produk tidak memberikan hasil seperti yang dijanjikan, mereka akan cenderung berpaling ke merek lain dan menyebarkan pengalaman negatif mereka ke orang lain. Reputasi perusahaan bisa rusak dan ini dapat mengurangi loyalitas pelanggan serta merugikan secara finansial dan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, bila terjadi pengaduan ke otoritas pengawas seperti BPOM atau Lembaga Perlindungan Konsumen, perusahaan bisa dikenai sanksi hukum atau denda yang memperparah kerugian. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan iklan secara jujur dan bertanggung jawab adalah investasi penting dalam keberlangsungan bisnis. Tindakan manajer pengadaan yang memilih vendor milik kerabat dekat tanpa melalui proses tender yang transparan adalah tidak etis. Meskipun vendor tersebut menawarkan harga terbaik, proses pengadaan dalam perusahaan harus dilakukan secara adil, objektif, dan transparan untuk menghindari praktik nepotisme dan konflik kepentingan. Ketika seseorang dalam posisi pengambilan keputusan dan melibatkan kerabat dekat tanpa mekanisme yang terbuka, keputusannya dapat menjadi bias dan tidak dapat dipercaya, bahkan jika niatnya pun baik. Dalam etika bisnis, penting untuk menghindari kesan bahwa keputusan diambil untuk keuntungan pribadi atau keluarga, karena hal ini dapat merusak integritas organisasi dan kepercayaan publik. Tindakan ini menimbulkan sejumlah risiko etis dan hukum. Dari segi etika, keputusan tersebut menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan dan integritas jabatan, serta menciptakan budaya yang tidak adil dalam perusahaan. Dari sisi hukum, jika perusahaan merupakan badan publik atau menerima dana dari negara, praktik semacam ini bisa masuk dalam kategori korupsi atau kolusi dan dapat dikenai sanksi pidana. Bahkan, di sektor swasta, konflik kepentingan yang tidak diungkap dapat menyebabkan gugatan hukum dari pemegang saham atau mitra bisnis yang merasa dirugikan. Selain itu, bila vendor tersebut gagal memberikan kualitas sesuai standar, perusahaan akan mengalami kerugian operasional dan reputasi. Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan internal yang jelas dan tegas untuk mencegah konflik kepentingan, khususnya dalam proses pengadaan. Yang pertama, perusahaan harus memberlakukan aturan tender yang wajib dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi agar semua vendor memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, setiap pegawai yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan, dan jika ada hubungan keluarga atau afiliasi, maka mereka wajib mengungkapkannya dan mengundurkan diri dari proses pemilihan. Yang ketiga, perusahaan dapat membentuk komite audit atau pengawasan internal untuk meninjau proses pengadaan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan. Dengan menerapkan kebijakan ini, perusahaan akan membangun budaya transparansi dan keadilan serta menjaga kepercayaan semua pihak yang terlibat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.